Waduh, bumper baru, winglet baru, kena rem door kapal. Waduh, lecet dah tuh pasti. Sekarang belum jam 12 malam. Sekarang jam 23:55. Ini kita sudah sampai di rumah makan Simpang Raya Bayung Lencir. Jadi pada perjalanan kali ini kita tuh alhamdulillah banget ya, bener-bener lancar selancar-lancarnya. Perjalanan kali ini kita naik bus Mior dengan nickname Senopati. Ini adalah catatan waktu paling normal di perjalanan Padang menuju ke Jakarta. Jadi perjalanan normal bangetnya kalau tidak ada apa-apa ya. Dalam arti tidak ada antrian SPBU, tidak ada antrian buka tutup jalan, tidak ada kecelakaan di jalan, tidak ada apa-apa di jalan, benar-benar lancar banget perjalanannya ya seperti ini. Masuk ke Umega seperti tadi sore, sholat maghribnya di situ. Kita masuk Simpang Raya Bayung Lencir untuk pemberhentian kedua kalinya jam segini. Biasanya kan kita kalau dari Padang masuk ke Simpang Raya itu sekitar jam 1:30 malam. Yaitu kalau ada apa-apa seperti antrian buka tutup jalan yang pada saat jembatan putus itu ya di lewatin Sungai Rumbai itu kan masih biasanya ada antrian. Nah kita perjalanan kali ini tuh bener-bener nggak ada tuh semuanya, lancar banget ya jam seginilah. Dan sekarang di rumah makan Simpang Raya terdapat 3 bus, termasuk bus yang kita naiki ya. Jadi ada 1 bus TAM, ini dia dari Pekanbaru menuju ke Bandung ya. Yang kemarin kita naikin, dia kalau dari Bandung masuk sini tuh sore, sekitar asar lah ya, jam 3, jam 4. Terus yang kedua adalah bus Mior dengan nickname Ngangeni. Jadi ada 2 bus Mior, 1 bus TAM, sisanya seperti biasa ini truk-truk ya, ada banyak sekali. Dan ini aku double baju teman-teman, karena seperti yang teman-teman tahu ya, bus Mior yang menggunakan bodi Morodadi Prima itu dinginnya bukan main, asli. Bahkan aku selama perjalanan ya, itu tidurnya ngeringkuk gitu, kayak ngelipet gitulah badannya, biar anget, biar full badan dari kaki sampai muka sampai kepala itu ketutupan selimut semua. Karena kalau nggak bener-bener nggak kuat, dinginnya tuh ampun banget deh. Padahal kalau aku lihat di settingan AC-nya itu 23,5, jadi suhunya suhu normal, tapi entah mengapa dinginnya tuh nggak masuk akal. Teman-teman kalau nggak percaya betapa dinginnya bus itu, cobain deh naik bus Mior yang menggunakan bodi Morodadi Prima yang sama seperti aku naikin. Itu ada 4 unit ya kalau nggak salah ya. Cobain naik yang itu, biar ngerasain dinginnya kayak gimana. Dan dinginnya tuh nggak cuma di tempat aku, tapi di semua tempat duduknya itu dinginnya rata. Memang Morodadi Prima ini keren banget lah soal sirkulasi AC-nya. Jadi semua tempat di bus itu dinginnya sama gitu. Ya, sekarang kita makan yuk. Seperti biasa, kalau di rumah makan Simpang Raya, itu aku makannya sate Padang. Seperti biasa ya, kalau di rumah makan Simpang Raya, itu aku makannya sate Padang. Semoga masih ada ya, tapi harusnya pasti ada, karena kita awal-awal banget nih datangnya. Masih banyak bus di belakang kita. Nah ini bus TAM. Kita kemarin waktu berangkat juga naiknya TAM ya, dan konvoy sama bus yang ini. Nah, ini mesinnya dibuka. Seperti inilah di ruang mesinnya. Dia ada lampu kelap-kelipnya. Wow. Peredamnya masih bagus banget. Masih utuh. Ini untuk bus yang kita naikin. Dan sebelahnya yang kelas platinum. Ini nih yang pengen banget aku naikin tapi nggak sempet-sempet. Kemarin pas aku pesan tiket bus ini, yang ini tuh udah full. Padahal pas banget jadwalnya nih si platinum kelas yang bodi tentrem ini. Tapi sayangnya full.
Akhirnya aku dapetnya yang ini. Ya, naik ini lagi deh jadinya. Harusnya pengennya naik yang ini nih, tapi susah nih tiketnya nih kalau yang kelas platinum ini. Oke lah, yuk sekarang kita makan dulu. Sudah selesai makan, dan kalau teman-teman naik bus Mior dengan kelas presiden dengan harga tiket Rp950.000, itu sudah include voucher makan 2 kali, yang mana nilai voucher makannya itu adalah Rp50.000. Jadi 2 kali masing-masing tuh Rp25.000. Nah, aku tadi makan sate Padang itu harganya Rp20.000. Tambah aku pesan teh manis, ini harganya Rp7.000. Jadi Rp27.000 dipotong vouchernya Rp25.000, jadi aku hanya bayar Rp2.000 saja di rumah makan Simpang Raya ini, teman-teman. Jadi enaknya kita naik bus Mior, kalau yang kelas presiden itu kita cuma modal makan 1 kali aja tuh di rumah makan Umega Gunung Medan. Setelah itu 2 kali pemberhentian selanjutnya kita tuh udah dipotong voucher makan 50.000 dibagi 2, jadi masing-masing 25.000 gitu, teman-teman. Jadi ya udah lebih irit pengeluaran lah. Nah, ini datang lagi satu bus ya, itu bus MPM. Oke, sekarang jam 12:30 malam. Ini kita persiapan untuk diberangkatkan kembali. Dan ini belum ada penambahan bus lagi ya. Malah bus TAM udah berangkat menuju ke Bandung. Jadi masih ada 4 bus di sini. 1 bus MPM. Ini dari Payakumbuh menuju ke Bandung, lebih panjang. Terus ada bus Mior, ini yang konvoy sama kita. Tadinya dia di depan kita, tapi entah mengapa dia jadi di belakang kita nih. Dan 2 bus Mior yang dari tadi kita sama-sama ya, gitu. Belum ada penambahan lagi nih. Mari kita kembali ke kursi kita lagi. Yang aku suka dari Mior ini adalah walaupun perjalanan jauh, tapi interiornya tuh rapih banget, teman-teman. Tuh ya, bisa dilihat seperti ini kerapihannya. Oke, kita sudah mulai bergerak mundur dari rumah makan Simpang Raya di Bayung Lencir, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Pemberhentian selanjutnya itu di rumah makan Begadang 4 kalau nggak salah, teman-teman. Itu di daerah Lampung ya. Jadi sekarang sudah pindah rumah makannya. Dan nanti kita lihat ya bagaimana rumah makan Begadang itu. Harusnya sih sekarang mewah sekali ya rumah makannya. Oke, mari kita lanjut jalan lagi. Dan seperti biasa ini tidak kelihatan apa-apa ke depan ya, karena full sama embun. Ditambah lagi ini lampunya belum dimatikan, jadi ya makin tidak terlihat apa-apa. Ya sudahlah kalau gitu, aku tidur aja. Nggak kelihatan apa-apa juga, teman-teman, ke depan. Hampir jam 5:30 pagi, ini seperti biasa kita berhenti di masjid untuk sholat subuh ya. Ini di daerah Palembang, sudah masuk Palembang, ini sekitar kilometer 14 lah. Oke, ini aku mau turun tapi aku nggak bisa bawa handphone karena HP-nya lowbat, jadi aku
ngecas dulu ya. Jadi ya udah nggak bisa lihat masjidnya, tapi teman-teman udah tahu lah ya masjid tempat berhenti biasa untuk bus Mior. Setelah selesai sholat subuh, ini kita melanjutkan perjalanan kembali dan sekarang jam 6 pagi akhirnya kita memasuki gerbang tol Keramasan. Ya, inilah pertama kalinya kita masuk jalan tol setelah dari kota Padang ya. Jadi kalau dari Padang ke Jakarta itu baru masuk tolnya di sini teman-teman. Gerbang tol Keramasan di Palembang, Sumatera Selatan. Setengah jam dari gerbang tol Keramasan, kita masuk di gerbang tol Kayu Agung Utama. Ini gerbang tol yang ngepres banget lebarnya dengan lebar bus. Ini kita selalu konvoy dengan bus Mior yang lainnya. Di depan kita ada bus Mior yang Laksana SR3. Itu kayaknya lagi top up deh ya. Jadi kita duluan. Tepat jam 9 pagi, kita tiba di rumah makan Begadang 3. Jadi ini aku baru pertama kalinya ya, naik bus Mior dan masuk ke rumah makan Begadang 3. Karena terakhir aku naik bus Mior yang Duta Agam, itu belum di sini teman-teman. Jadi nggak lama dari aku naik bus Mior Duta Agam, itu pindah rumah makannya ke rumah makan Begadang 3 ini. Dan ini rumah makan Begadang 3, itu dekat sekali dengan bandaranya Bandar Lampung atau namanya Raden Intan gitu. Dan di sini kita berdua, ini kita konvoy terus ya. Dan jangan lupa tiketnya dibawa karena di sini kita mendapatkan voucher makan yang kedua kalinya. Oh ini nih, ternyata ini dia baru masuk. Aku kira tadi dia di depan. Oh. Wis. Serunya naik Mior itu adalah salah satunya konvoy terus. Dan konvoynya tuh nggak putus gitu. Kalau di rumah makan barengan, ya kayak gini lah. Nanti di kapal barengan. Dan ini dia bagus ya. Apa namanya, parkirannya full, aspal semua. Terus ada dekor-dekor yang Lampung banget gitu loh. Tuh, ada menara Sigarnya. Dan ini ternyata hotel teman-teman. Hotel Raden Intan Lampung. Rumah makannya dia ada di sebelah sini. Jadi rumah makan Begadang 3 ini salah satu rumah makan yang cukup legend, dan bus selain Mior yang melakukan servis makan di sini kalau aku nggak salah ada Laju Prima. Terus apa lagi ya? Nggak tahu lagi. Laju Prima doang yang aku tahu yang melakukan servis makan atau istirahat makan di rumah makan Begadang 3 ini. Yuk, kita langsung masuk aja ke dalam. Wow, bagian dalamnya bagus sekali dan bersih ya. Tuh, wah cakep sih rumah makannya. Kemudian untuk toiletnya ada di belakang ya. Jadi kita harus jalan dulu ke sini, melewati taman. Wih, tamannya bagus dong dan aktif tuh, lihat air mancurnya nyala tuh. Wih, bagus sekali. Wah, ada gajahnya pula. Tapi gajahnya kok nggak jalan ya? Jadi di sini aku makan pakai telur dadar dan juga ayam goreng. Ini sih yang pasti bakal di atas dari harga vouchernya ya. Nanti kita lihat berapa aku bayar dari vouchernya itu 25.000 nambah berapa ya. Dan ini
karena datangnya barengan semua ya, jadi cukup ramai tuh. Tapi bagian dalamnya tuh bagus banget loh teman-teman. Ini sih rumah makan yang mewah sekali pada zamannya. Kursinya juga dia bagus tuh. Semua ya kayak gini. Oke lah. Selamat makan. Oke, sudah selesai makan dan ternyata tadi tuh aku makan pakai nasi, telur dadar sama ayam goreng sama es teh manis. Itu nambahnya 18.000 dari vouchernya ini. Tiketnya Mior ya. Itu kan 25.000. Jadi aku nambahnya 18.000. Jadi total tadi aku makan sama minum itu 25 tambah 18, teman-teman. Lumayan juga harganya. Tapi ya worth it lah makan di sini. Rasanya enak, tempatnya bagus, toiletnya bagus, terus juga pelayanannya oke banget. Ini benar-benar apa ya, resto rumah makan Padang yang serius lah. Jadi harga segitu sih oke banget lah. Dan sebentar lagi kita akan melanjutkan perjalanan kembali. Mesinnya dicuci. Karena kita lumayan sering ketemu hujan ya, jadi ini cukup kotor di semua armada ya. Tuh. Wah, debu-debu Sumatera guys. Tapi nggak begitu kotor sih. Biasanya tuh sampai full debunya nutupin semuanya nih. Sampai nggak kelihatan apa-apa, full sama debu. Oke lah, yuk kita kembali ke bis lagi. Setelah berhenti kurang lebih 40 menit di rumah makan Begadang 3, ini akhirnya kita melanjutkan perjalanan kembali dan kita paling terakhir ya teman-teman. Yang memakai bodi Tentrem dan juga Laksana itu sudah berangkat duluan, mungkin sekitar 5 menit di depan kita. Jadi rumah makan Begadang 3 itu sekitar 2 sampai dengan 3 km lah dari gerbang tol Natar. Ya cuma sekitar 5 menitan aja teman-teman, nggak jauh dari gerbang tol. Dan ini jalanannya kalau lurus terus itu mengarah ke kota Bandar Lampung. Aku juga pernah ya naik bus kecil waktu itu dari rumah makan Pucuk Daun ya, lewatnya sini nih.
Jam 11 siang, kita sudah berada di Pelabuhan Bakauni, Lampung ya. 24 jam dari Kota Padang. Cepet banget loh ini teman-teman. Dan seperti biasa, ini kita langsung naik ke kapal yang eksekutif. Jadi untuk bus Mior itu wajib ya naiknya kapal yang eksekutif ya. Kecuali kapal eksekutifnya nggak jalan atau antriannya panjang, baru naik kapal yang reguler. Dan itu lihat, ini ngepas banget kita langsung naik ke kapal teman-teman. Semoga dapat ya. Tuh, itu bus TAM lagi maju. Di belakangnya ada bus Handoyo. Dan semoga kita dapat kapal ini juga. Kalau sampai kita dapat kapal ini, benar-benar perjalanan kali ini tidak ada hambatan sama sekali teman-teman. Alhamdulillah, ternyata bener dong, kita langsung masuk ke kapal, nggak pakai nunggu-nunggu, nggak pakai antri-antri, bener-bener langsung masuk ke kapal. Jadi tadi di paling depan itu ada bus Damri, di depannya Damri itu ada bus Mior yang SR3, terus di belakangnya Damri ada bus TAM yang dari Pekanbaru ke Bandung, di belakangnya bus TAM ini ada bus Handoyo Pariwisata. Baru habis itu bus yang kita naikin. Ini bagus juga ya unitnya Handoyo Pariwisata. Dia pakai Jetbus 5 loh. Keren sekali. Warnanya biru seger gitu ya. Oke, ini kita dapat kapalnya Legundi. Ini kapal registrasinya di Tanjung Perak, Surabaya. Nah, ini harus hati-hati nih karena rem doornya ini sudutnya lumayan tajam nih. Walaupun udah ditambahkan tambang di sana ya. Oke, ini kita berhenti untuk menaikkan suspensinya dulu. Waduh, ini bempernya, bemper, apa namanya, wingletnya yang baru dipasang kemarin pas kita berangkat, ini kena rem doornya dong. Aduh, suaranya renyah banget lagi tadi. Jadi ini naiknya harus agak belok dulu ya. Jadi satu roda itu naik biar aman, nggak kena si winglet atau bempernya yang tadi itu. Aduh tuh tipis banget sih. Nah jadi ini ban kirinya naik duluan deh teman-teman. Nah aman nih. Oke. Aduh winglet baru. Nah ketika ban depan naik langsung diturunkan suspensinya gitu. Jadi memang agak tricky sih ketika bodi bus SHD seperti ini masuk ke kapal. Oke, sudah turun dari bus dan ini aku berada di dek 2 bertemu dengan mobil-mobil dari luar negeri yang lagi road trip nih ke Indonesia. Wah, keren sekali. Ini plat nomornya keren tuh tadi si Fortuner. KM 100 plat nomornya. Bagus banget ya. Nih, ada Land Cruiser, ada Fortuner, ada Hilux, ada Budera. Nih ya, dia dari Brunei, Malaysia, Indonesia road trip pakai mobil. Keren-keren banget mobilnya ya.
Sekarang jam setengah 2 siang, akhirnya kita sandar juga dan keluar dari kapal Legundi. Jadi tadi kita penyeberangannya sekitar 1,5 jam ya. Cukup lama karena tadi antri dulu di tengah laut sekitar 15 menitan. Nah ini ketika turun nih harus pelan-pelan banget juga nih, takutnya kena lagi tuh si wingletnya. Oke, aman turunnya ya. Tadi doang pas naiknya sampai kena itu wingletnya. Dan di sini sepi sekarang teman-teman. Sudah tidak ada antrian lagi di sebelah sini karena dipindahkan ke depan sana ya. Dan nggak berasa ya, aku tuh keliling dari pertama kali berangkat dari Jakarta menuju ke Pekanbaru itu ternyata sudah 14 hari lalu teman-teman. Jadi muter-muter kemarin tuh 15 hari di Sumatera dan akhirnya kita sudah tiba lagi di Pulau Jawa. Nggak berasa ya, entah mengapa ya. Abis jalan-jalan jauh seperti ini, pas sudah jalan balik terus udah sampai di Pelabuhan Merak, itu rasanya pengen balik lagi gitu loh. Nggak berasa soalnya. Ya kita jadwalkan lagi lah ya. Mungkin 2 atau 3 bulan lagi keliling Sumatera lagi ke rute yang belum pernah aku coba. Nah, kenapa nih flyover ini ditutup nih? Harusnya kita lewat atas ya, supaya langsung masuk ke gerbang tol Meraknya tuh tinggal lurus aja. Tapi karena ditutup, kita lewat bawah yang harus berkelok-kelok dan jalanannya lebih padat. Jadi ini ternyata ada penumpang yang turun di kota Serang. Ini exit di gerbang tol Serang Timur. Jadi turunnya tuh di sini teman-teman, di putaran balik sini nih. Enggak ke terminal Pakupatan. Jadi buat teman-teman yang dari Sumatera Barat mau ke kota Serang bisa juga nih turunnya di sini ya, tidak ke terminal Pakupatan supaya cepat untuk masuk ke jalan tol lagi. Ayo lu, nggak pakai helm, di stopin sama pak polisi itu. Nah, ayo mau diapain ini? Kok jalan? Lah, udah gitu doang. Kirain mau diapain gitu. Mulai bertemu dengan kemacetan. Kebayang nggak teman-teman kalau ini hari Minggu dan tidak macet di sini ya? Kita jam 3 sore itu udah sampai di Terminal Poris Pelawat loh teman-teman. Masih terang banget. Di arah lawan ini ada kendaraan yang nabrak ya. Jadi dia kayaknya gara-gara nggak jaga jarak terus nyundul belakang. Tuh lumayan rusak ini ya Agya atau Ayla ini.
Dan inilah kemacetan yang disebabkan oleh kecelakaan tadi. Karena tadi itu dia di sebelah kanan, terus makan 2 jalur ya. Ya kayak gini lah akibatnya. Macetnya panjang banget. Ini udah berapa kilometer gitu ya. Ya masih kayak gini teman-teman. Kebayang ya kalau di sini jalan tol ini kalau ada kenapa-kenapa sedikit, macetnya tuh langsung luar biasa. Sini kamu. Iya. Oke, dadah. Kita mau hati ya. Iya. Iya. Ini turun. Ayo. Nyampe nih di rumah. Alhamdulillah. Ya, iya masih. Ini turun banyak. Nanti ya. Yo, dadah. Alhamdulillah, sekarang jam 3:30 sore kita tiba di Terminal Poris Pelawat Tangerang. Ini adalah tempat penurunan kedua setelah tadi di Serang Timur ya teman-teman. Barengan dengan bus ALS dan barengan juga dengan bus TAM yang kita ketemu di rumah makan Simpang Raya. Ini termasuk catatan waktu yang cukup cepat ya teman-teman. Nih sama Singgang ini juga bareng masuknya. Oke, jadi aku mau langsung melanjutkan perjalanan dari Terminal Poris Pelawat Tangerang menuju ke Juanda, Jakarta Pusat. Terima kasih untuk teman-teman yang udah ikutin perjalanan kali ini bersama bus Mior dengan julukan Senopati. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.